Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan resep pembuatan bumbu pecel khas Jawa Timur, tepatnya yaitu Surabaya. Di sini banyak terutama di Jawa Timur bermacam bumbu pecel yang ada khas daerah Madiun, Ponorogo, dan lain-lain. Namun kali ini yang saya bahas adalah khas Surabaya. Sebagaimana kita ketahui, kota besar seperti halnya Jakarta, yang kedua adalah Surabaya, kebanyakan itu adalah orang pendatang, sehingga modifikasi varian dari bumbu-bumbu pecel itu mengikuti perkembangan dari masing-masing individu. Namun kali ini akan saya coba bahas dan ini alhamdulillah banyak yang suka. Sekali pembuatan minimal kita bikin 5 kilo. Nah, untuk bahan-bahan utamanya pastinya kacang tanah. Nah, ini skala 5 kilo sekali bikin. Nah, terus gula merah, asam jawa atau asam matang, daun jeruk dan kencur, kemudian bawang putih, penyedap rasa, gula, terus garam. Untuk komposisinya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya pemirsa ya. Kemudian ini untuk tahap selanjutnya adalah penyangrean. Mungkin ada metode yang lain yaitu dengan digoreng. Tapi ini untuk resep ini adalah disangrai, termasuk bumbu dan kacang tanahnya itu kita sangrai. Jadi tidak menggunakan minyak sama sekali. Demikian pemirsa, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Jadi tahap menyangrai seperti ini, mengaduk-ngaduknya itu kurang lebihnya 1 jam ya pemirsa ya. Durasinya itu kurang lebihnya 1 jam. Karena memang apinya juga kecil. Termasuk bumbunya juga nih pemirsa. Mungkin kalau kita ngaduknya bisa lebih cepat, misalnya satu ini nggak langsung 2 sama bumbunya itu, mungkin bisa agak gedein dikit. Tapi memang pernah coba digedein sedikit, yang istilahnya matang atau gosong itu yang permukaannya untuk kacang pemirsa, tapi dalamnya belum, kurang maksimal. Memang bener, kalau memang benar-benar menghasilkan istilahnya kualitas yang terbaik ya itu tadi pemirsa, metodenya harus diikutin. Karena kenapa? Dengan perlahan begini, sangrai dengan api simmer atau api kecil itu mengurangi kadar air. Secara otomatis kalau kadar airnya itu minim atau bahkan nol, ya nggak mungkin kalau nol, seminimal mungkin lah istilahnya kadar airnya itu mempengaruhi keawetan penyimpanan bumbu kacang ini, bumbu pecel ini pemirsa. Logikanya memang seperti itu. Kalau kadar airnya masih banyak, itu riskan untuk basi pemirsa. Kalau memang benar-benar
itu kadar airnya berkurang, matangnya juga ke kacangnya ini akan renyah. Dan yang terpenting adalah awetnya itu tadi pemirsa. Kalau kita bikin cepet-cepetan, apinya kita gedein, dibesarin, nah ya itu tadi kadar airnya masih banyak dan matangnya kurang merata, kurang sempurna istilahnya. Karena dalam memasak masakan, bumbu atau apapun itu pemirsa, selain komposisi bumbunya itu tepat, yang tidak kalah pentingnya itu adalah metode masakan itu sendiri atau bumbu itu sendiri. Karena kalau metodenya salah walaupun bumbunya tepat, itu masakan itu kurang perfect, kurang sempurna pemirsa. Karena itu tadi rasanya enak tapi aromanya kurang gitu. Karena orang sebelum kita istilahnya makan sesuatu mesti hidung duluan yang nyampe. Aroma itu nyampainya ke hidung duluan pemirsa. Nah, itu yang coba kita terapkan, yang coba kita berikan resep ini kepada pemirsa sekalian. Konsep dari bumbu ini pemirsa yang kita terapkan itu tidak hanya enak dirasa, enak di aroma, tetapi juga healthy food. Kalau bahasanya itu ya healthy food, ya healthy food method, yaitu metode atau cara mengolah masakan yang sehat dengan tanpa minyak. Bumbunya juga itu pemirsa, rempah-rempahnya tidak menggunakan minyak ya pemirsa. Tuh, tidak menggunakan minyak sama sekali. Ya istilahnya healthy food lah. Resep ini bisa menjadi alternatif salah satu cara atau metode pembuatan bumbu pecel ya pemirsa ya, dengan cara disangrai. Mungkin suatu saat bisa dicoba yang seperti ini, sensasinya bagaimana, rasa, aroma, itu yang coba kita berikan dalam resep ini pemirsa. Nah, kalau udah ada banyak yang terkelupas sendiri begini pemirsa, ada yang terlihat udah putih-putih, itu tandanya kadar airnya sudah minim pemirsa. Sudah sangat minim. Andai kan nantinya itu digiling, keluar minyak, itu minyak adalah murni dari minyaknya ini pemirsa, dari minyaknya kacang tanahnya ini. Jadi bukan minyak goreng, karena ini disangrai bukan digoreng. Nah, kalau udah seperti ini udah mau matang ini pemirsa. Dengan durasi kurang lebihnya 1 jam kalau saya. Tuh udah mulai terkelupas sendiri. Nah, karena udah mendekati matang, maka untuk bumbunya pemirsa, untuk rempah-rempahnya ini kita masukkan daun jeruknya pemirsa. Nah, kita masukin daun jeruknya, kita sangrai beberapa menit lagi, baru selesai, tinggal digiling pemirsa. Nah, karena kita belum punya mesin gilingnya, jadinya besok pagi kita giling di pasar menggunakan jasa giling. Seperti itu kebiasaan kita begini sehari-harinya pemirsa kalau lagi membuat ini. Jadi kita bikin malam, dibiarkan suhu ruangan dingin, besok pagi tinggal bawa ke pasar untuk digilingkan. Setelah kacang kita giling bersama bumbu-bumbu yang kemarin, yaitu cabai rawit, cabai merah keriting, kencur, daun jeruk, kita giling jadi satu.
yang kemarin yang disangrai itu. Terus kemudian waktu penggilingannya disertakan dengan gula merah. Dan yang terakhir tahap selanjutnya yaitu pemberian penyedap rasa, pemirsa. Kita tuangin penyedap rasa, kemudian garam, dan kemudian gula pasir. Nah, setelah semua barang tercampur, kita aduk pakai tangan atau alat mungkin, pemirsa, tapi saya lebih senang menggunakan tangan biar tercampur bumbu-bumbu dan gula pasir, penyedap rasa serta garamnya ini tercampurnya lebih merata, pemirsa. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, demikian pemirsa, kita aduk-aduk sampai rata. Mungkin kalau skala kecil bisa pakai alat, pemirsa ya. Dipastikan tadi garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya udah tercampur rata. Udah dipastikan ciri-cirinya udah tercampur rata, itu bumbu ini kalis, pemirsa, tidak lengket lagi di tangan ataupun di baskomnya. Sudah tidak lengket lagi, itu dipastikan sudah tercampur rata. Sekarang bumbu pecel ini udah siap digunakan, tinggal kita nyampur dengan air ataupun langsung kita kemas sesuai maksud dan tujuan pemirsa. Di sini karena kita juga jual bumbu pecel yang udah jadi, kita kemas di sini adalah setengah kiloan, pemirsa. Bumbu ini bisa untuk usaha sampingan bagi ibu-ibu rumah tangga, sehingga tidak meninggalkan anak, mungkin yang punya anak kecil. Jadi usaha ini bisa dilakukan di rumah. Nah, demikian pemirsa proses pembuatan bumbu pecel. Ini untuk yang kemasan, kalau orang istilahnya mau beli bumbunya aja. Jadi kita kemas setengah kilo. Bumbu ini dengan metode yang sudah sebutkan di atas itu bisa tahan, kalau suhu ruangan mungkin kisarannya 2 minggu sampai 1 bulan, pemirsa. Saya belum pernah nyoba sih, soalnya langsung habis. Kalau 2 minggu insya Allah pasti awet dia. Tapi kalau ditaruh di kulkas mungkin bisa sampai 3 bulan. Demikian pemirsa, semoga bisa menjadi alternatif usaha Anda di rumah dan semoga bermanfaat juga. Saya akhiri tutorial pembuatan bumbu pecel ini sampai di sini. Mungkin saya ingatkan lagi,